maka terjadilah segala macam mukjizat-mukjizat dan sebagainya. Saudara-saudara, roh yang menjiwai Yesus itu sebenarnya juga menjiwai gerejanya. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus masih berjanji kepada murid-muridnya, tunggulah di Yerusalem sampai kamu dipenuhi oleh apa yang dijanjikan Bapa kepadamu. Dan bila Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, Roh Kudus ini melanjutkan karya Yesus di dunia. Yesus adalah Putra Allah yang menjadi manusia. Dia karena ketaatannya, karena kasihnya kepada Bapa dan kasihnya kepada kita, dan dalam ketaatan dia telah wafat di salib. Dengan wafat di salib, dia telah menebus umat manusia. Namun sekarang, setelah Yesus kembali ke Bapa, maka Roh Kudus itulah yang boleh dikatakan mengaplikasikan apa yang telah diperoleh Yesus dalam misteri penebusannya kepada kita masing-masing. Roh Kudus ini menjiwai gereja, dan dalam hal ini umat Kristen yang pertama sangat sadar akan peranan Roh Kudus itu. Kita tahu bagaimana Roh Kudus telah mengubah murid-murid Yesus. Ambil saja contohnya saudara, seperti Petrus. Sebelum Pantekosta, Petrus begitu ketakutan. Lebih-lebih sebelum kebangkitan Tuhan Yesus. Petrus menyangkal Yesus di muka seorang pelayan, di muka seorang serdadu saja. Dia begitu ketakutan. Tapi kemudian setelah hari Pantekosta, Petrus yang sama dengan berani tampil di muka umum. Petrus yang sama itu telah berdiri di hadapan para pemuka Yahudi, dan dia dengan penuh keberanian dapat berkata, coba bayangkan bapak-bapak, mana yang berkenan kepada Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Petrus yang dulu hanya dikatakan oleh seorang wanita, pelayan wanita, engkau murid Kristus, engkau murid orang itu, dia sudah gemetar ketakutan. Tapi sekarang di hadapan sekian banyak orang, Petrus dengan penuh keberanian menjawab. Dan Petrus yang sama ini pada hari Pantekosta dengan penuh kuasa Roh Kudus, dengan urapan, dia telah berkhotbah, dan pada hari itu 3.000 orang percaya karena khotbah